arada siyaman wa qad qasama rizqa wa qadarah likulli ahadin bihasabi ma aradahu. Kita awali dengan melihat sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan daripada Abi Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, ketika Ibnu Abbas berada di belakang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari dan maka berkata, ya ulam, wahai kanak-kanak, inni u'allimuka, aku berikan ilmu kepada engkau beberapa kalimat, ihfadillah, peliharalah Allah, yahfazka, tentu Allah akan memelihara engkau. Yahfadillah tajidhu tujahak, apabila engkau memelihara Allah, tentu Allah akan berada di hadapan engkau. Idza sa'alta fas'alillah, apabila engkau meminta, berdoa, maka memintalah kepada Allah. Wa tasta'anta fasta'in billah, dan jika engkau membutuhkan pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Wa'alam, ketahuilah, sesungguhnya umat, lawid jama'at ala ayang fa'uka bisyai'in, jika mereka berkumpul pada satu tempat untuk memberikan manfaat kepada engkau, tidak sanggup mereka memberikan manfaat illa bisyai'in, kecuali dengan sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah. Dan sebaliknya, jika mereka berkumpul pada satu tempat untuk memberikan mudarat kepada engkau, lam yadurka illa bisyai'in qad kataballahu lak, tidak sanggup mereka memberikan mudarat kecuali sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah. Rufi'atil aqlam wa jafatis syuhuf, ini tulisan daripada kalam Allah, pulpennya Allah, dan pada saat takdir sudah ditentukan kepada hamba dan kepada makhluk, semuanya sudah diangkat dan kalam pun tinta pun menjadi kering. Ini menunjuki kepada sesuatu yang tetap tidak akan berubah selama-lamanya. Seandainya dalam logika kita dalam kehidupan, kita tulis pada satu kertas ataupun pada tembok sesuatu, ketika tintanya sudah kering tentunya tidak akan berubah. Maka kita bisa kembali kepada tulisan tersebut pada saat kita membutuhkan. Ini hanya sebagai perbandingan tentang perbandingan ketika selesai ditakdirkan kepada makhluk dan hamba Allah yang dialami di saat hidupnya, maka setelah itu kalam pun diangkat, kemudian tinta pun menjadi kering. Dalam kalimat hadis tadi, wa idza sa'alta fas'alillah, ini yang sering kita alami, sikap bagaimana yang harus kita ambil di saat kita membutuhkan kepada sesuatu. Apabila kita mengharapkan sesuatu berhasil, maka bagaimana sikap kita dengan manusia, juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kalimat hadis tersebut, idza sa'alta fas'alillah, jika engkau ingin meminta, maka mintalah kepada Allah. Idza aradta su'ala shay'in fas'alillah ayyu'tiyaka iyah, jika engkau membutuhkan, mintalah kepada Allah, Allah akan memberikan kepada engkau sesuatu yang engkau butuhkan. Wala tas'al ghairah, ini satu ketentuan, jangan engkau sekali-kali meminta kepada makhluk. Wala tas'al ghairah, jangan engkau meminta selain daripada Allah. Fa inna khazanal judi biyadihi wa azimmatuha ilaih, karena gudangnya pemurah itu adanya dalam kekuasaan Allah. Biarpun kita dapatkan dari bukan, artinya kita dapatkan melalui tangan orang lain, tapi harganya adalah Allah. Paham kan? Idla qadira wala matiya wala mutafadila ghairah, karena tidak ada punya satu sifat sanggup dan memberikan, dan tidak ada kelebihan kecuali hanya Allah. Orang lain tidak ada sifat yang seperti itu. Fahuwa hakun ayyusada, maka Allah yang lebih utama untuk kita kasatkan, kita tujukan untuk meminta sesuatu. Wa qad qasama rizqa wa qadaru likulli ahadin bihasabi maradalah. Kemudian rezeki yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala itu semuanya berdasarkan takdir.
Maka takdir yang telah ditakdirkan oleh Allah dalam azali itu sebenarnya yang berlaku kepada manusia, tidak akan berubah kecuali berubahnya sesuai dengan ilmu Allah. Kemarin kita merasa ragu tentang kalimat dalam tauhid bahwa apa yang kita alami di dalam dunia ini semua sesuai dengan takdir Allah, kan gitu. Sesuai dengan takdir Allah. Begitu juga rezeki yang kita dapatkan adalah sesuai dengan apa yang telah ditulis oleh Allah dalam azali. Ajal kita juga sesuai dengan apa yang telah dituliskan kita dalam azali. Namun apakah itu bisa berubah ataupun tidak? Ini menjadi pertanyaan. Maka hal berubah dan tidaknya itu hanya bisa berubah kecuali dengan ilmu Allah. Adanya sesuai dengan ilmu Allah. Kalau yang lain nggak bisa berubah. Yang ada dalam ilmu Allah ketetapannya itu berlaku sepanjang masa, tidak akan berubah. Kalau ada yang tertulis dalam azali, insya Allah dengan doa dan dengan sedekah mungkin akan membawaki kepada perubahan. Dari dasar tidak sesuai dengan apa yang ada dalam ilmu Allah, maka kembali kepada yang ada dalam ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. La yataqaddam wa lam yata'akhkhar wa lam yazid wa la yanqus. Jadi kalau sudah ditakdirkan oleh Allah dalam azali, maka tidak akan berubah dan tidak akan didahulukan, tidak akan ditakhirkan dan tidak akan dilebihkan dan tidak akan dikurangkan. Bihasabi al-qadim. Sesuai dengan ilmu Allah yang qadim, yang bersifat dengan la awwalalah. Maka biarpun kita cari usaha yang berlebihan, kalau memang Allah belum mentakdirkan kepada kita itu bahagian daripada jatah kita, itu tidak akan kita dapat. Ini proyek sudah kita tandatangani. Yang kita kerjakan mungkin seminggu ke depan karena kita merasa menang dan pede dengan keadaan kita dalam mengikuti tender misalkan. Tapi kalau Allah belum mentakdirkan, walaupun sebesar apapun tender yang kita tangani, itu tidak akan menjadi hak kita. Karena itu sudah ditakdirkan oleh Allah dalam azab. Maka bagaimana caranya untuk mendapatkan yang semua itu? Kalau kita kembali kepada ilmu tauhid, tidak begitu mengharap itu bisa kita dapati. Walaupun pada kenyataan kita tidak mendapatkan. Dipahami gitu? Walaupun dalam dunia itu tidak kita dapatkan, tapi kita kembali kepada ilmu hakikat, berarti kita menang dengan kita kembali kepada hakikat. Kalau seandainya batal dan gagal proyek, itu ada dalam ilmu Allah. Kalau kita kembali kepada hakikat, maka semuanya akan selesai. Pemikiran kita nggak terlalu galau dengan batal ataupun gagalnya sesuatu, karena semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in kana yaqa'u fi dzalika tabdil fil lauhil mahfuz bihasabi ta'liq. Itu yang pemahaman tadi yang kita jelaskan. Yang tertulis dalam azali bisa berubah sesuai dengan ta'liq ala syartin, di atas syarat. Umpamanya seseorang yang sudah datang umur, tapi dalam azali mereka ditentukan umurnya sudah datang, tapi bihasabi ta'liq, ada ta'liq, ada kaitannya. Kalau seandainya dia tidak berdoa ataupun tidak bersedekah ataupun tidak berbuat amal yang tertentu, maka terjadilah seperti yang tertulis di dalam azali. Namun karena dia sempat berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin berdoa untuk dipanjangkan umur sehingga dia bisa panjang umur sampai berkali lipat. Sebagaimana cerita daripada Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, ketika anak muda ada di sisi Nabi Allah Sulaiman, masuklah malaikat maut dan mengkhabarkan kepada Nabi Allah Sulaiman alaihissalam kalau pemuda itu akan tiba ajalnya dalam beberapa hari ini, 3 hari ini. Kemudian malaikat maut pamit daripada Nabi Allah Sulaiman, anak muda pun pamit daripada Nabi Allah Sulaiman. Nabi Allah Sulaiman tidak mengatakan kalau memang malaikat maut menceritakan hal itu kepada Nabi Allah Sulaiman, tapi dia tidak mengkabarkan kepada anak muda tadi. Keluarlah pemuda itu dan keluarlah malaikat maut. Setelah beberapa lama, mungkin hampir 6 bulan 7 bulan, dilihat oleh Nabi Allah Sulaiman, anak muda yang tadi belum meninggal, belum mati juga. Berapa bulan kemudian datanglah malaikat maut mengunjungi dan berziarah kepada Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Pada saat datangnya malaikat maut itu yang ditanya oleh Nabi Allah Sulaiman,
ya Nabi Allah, ya malaikat, kenapa ini pemuda yang engkau kabarkan kepadaku dia akan menemui ajal dalam waktu singkat, tapi sampai sekarang belum mati-mati. Kata malaikat maut, si pemuda yang tadi waktu keluar dari rumah engkau, dia ketemu dengan seorang fakir dan memberikan 1 dirham daripada uang yang dia miliki, sehingga dipanjangkan umurnya, jatah 3 hari jadi 3 tahun lagi. Mungkin sampai 3 tahun dia bersedekah lagi jadi 30 tahun. Kalau umurnya 70 jadi 100 tahun. Bisa-bisa seperti itu karena kelebihan daripada sedekah. Inilah salah satu daripada syarat dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita memberikan sedekah adapun kita berdoa. Wa min sama kana lisu'ali fa'idatun yahdimali ayyakuna ya'ta'ul mas'ul mu'allakan ala su'ali. Oleh karenanya Musannaf mengatakan ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu sangat berfaedah, menghasilkan daripada doa kita, karena ketika kita berdoa mungkin Allah memberikan yang ditaklidkan dalam azab yang azali. Ketika diikatkan umur kita, ajal kita dengan sesuatu, maka kita kerjakan sesuatu itu, jadilah umur kita panjang. Ruya Rasulullah SAW, anna ruhal amin ulqiya fir rahi lam tamun nafsun hatta tastakmila rizquha. Rasulullah mengatakan inna ruhal amin, roh yang aman, yang mulia, ulqiya fir rahi, dicampakkan kepada baginda Rasulullah. Lam tamun nafsun, tidak akan mati satu jiwa hatta tastakmilu rizquha. Roh ketika berada dalam badan maka tidak akan diajalkan adapun dimatikan roh kecuali apabila selesai rezeki. Maka ketika malaikat maut proses ingin mencabut roh, dia juga melihat dalam azali, ini si anu masih ada umurnya apa enggak, masih ada rezekinya ataupun tidak. Ketika dicari di dalam dunia ini memang dia tidak ada lagi rezeki, jatahnya dia udah enggak ada, berarti dia sudah sampai umur, sudah sampai ajal. Maka pada waktu itu akan diambil rohnya dan dibalah ajalnya. Fattaqullah wadmilu fit talbi. Maka anjuran daripada Musannaf berdasarkan hadis baginda Rasulullah, yaitu roh yang dicampakkan dalam badan tidak akan mati seorang jiwa sehingga disempurnakan rezekinya. Fattaqullah, di situ kita harus takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Membutuhkan kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Wajmilu fit talbi, maka baikkanlah dalam menuntut. Kalau kita mencari rezeki, carilah rezeki yang halal. Inilah rezeki yang baik dalam kehidupan kita. Dan tidak dianjurkan kita mencari rezeki yang tidak baik ataupun bersifat dengan haram. Fama'an nadri lidzalika la fidata fi sulh khalqi ma'a ta'wil alaihi. Kalau seandainya kita berpegang kepada makhluk, itu tidak ada faedah kita meminta kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah, tapi i'timad berpegang kita kepada makhluk Allah buat apa? Tidak ada faedah. Masih memuji adapun masih menyembah kepada makhluk, sedangkan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak sesuai dan tidak ada faedah. Karena demikian fa inna qulubahum kulluha biyadillah. Hati mereka, makhluk semuanya ada dalam tangan Allah. Yasfiha ala hasabi iradati. Allah akan menjalankan hatinya manusia sesuai dengan kehendak Allah. Yang kita butuhkan, yang kita harapkan kepada Allah, mudah-mudahan hati kita diarahkan kepada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan hati kita diarahkan kepada yang tidak baik. Ya. Wajib al-i'tamid fi amrin min umuril illa alih. Maka selayaknya wajib terhadap hamba untuk tidak berpegang pada satu urusan pun kecuali hanya kepada Allah. Fa innahul mani al-mu'ti la mani'a lima utiya wa la mudhiya lima mana. Karena Allah yang memberikan dan yang menegah, yang tidak ada yang menegah kecuali lima utiya, tidak dapat menegah oleh orang lain sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala mudhiya lima mana, dan sesuatu yang telah ditegakkan oleh Allah tidak akan seorang pun sanggup untuk memberikan kepada seseorang. Ala lahul khulqu wal amru wa biyadihi nafu wad darru. Ala lahu, adakah tidak, lahu ketahuilah, lahul khalqu, makhluk
hanya milik Allah. Wal amru biyadihi, segala urusan makhluk ada di tangan Allah, baik itu yang berupa manfaat ataupun mudarat, tidak keluar daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Nampak? Insyaallah. Bahwa ala kulli syai'in qadir, Allah kepada tiap-tiap suatu itu yang sanggup. Wa qala fil hadis, dalam sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man lam yas'alillah yaghdab alaih. Siapa yang tidak mau berdoa dan meminta kepada Allah, Allah marah. Beda dengan sifatnya makhluk. Kalau kita istilahnya selalu minta kepada Allah, Allah suka. Karena doa bahagian dari doa kita bagian daripada ibadah kepada Allah. Sama. Kita salah satu menjalani ibadah yaitu dengan berdoa kepada Allah, karena Allah cinta kepada hambanya yang mau berdoa. Tapi Allah marah kepada hambanya yang sombong, yang tidak mau berdoa. Falas'ali hadukum rabbah hajatahu, segala kebutuhan dan hajat mintalah kepada Allah hatta sya'ata ta'ilu, sehingga sampai kenyangnya. Selalu dianjurkan kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Idzan qata'a wa akhrajal mahamili wa ghairuh. Kemudian ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Mahamili dan oleh lainnya Mahamili. Qala Allah taala dalam hadis qudsi, "Man alladzi da'ani falam ujibhu wa sa'alani falam uti. Wastaghfirni falam aghfirulah wa ana arhamur rahim." Dalam bentuk firman Allah dalam hadis qudsi, "Man alladzi da'ani", siapa yang mau berdoa kepada Allah, falam ajibhu. Ada enggak yang pernah tidak terima oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita bisa enggak memastikan ketika kita berdoa Allah tidak menerima? Enggak ada. Apabila engkau berdoa, Allah pasti menerima. Wa sa'alani falam uti, ketika kita meminta kepada Allah, Allah tidak memberikan, ada enggak? Tidak ada. Cuma jawabannya mungkin dengan jawaban yang berbeda. Yang perlu kita katakan bahwa yang pasti Allah ketika kita minta kepada Allah, Allah memberikan. Dan ketika kita berdoa kepada Allah, Allah mengijabahkan. Wastaghfirni falam aghfirullah. Ada pernah kita beristighfar kepada Allah, Allah tidak mengampunkan dosa kita? Tidak berani kita mengatakan tidak. Karena kita belum semuanya bisa mengerti tentang jawabannya. Secara jawabannya, Allah pasti mengijabahkan doa, Allah pasti memberikan yang kita minta, Allah pasti mengampunkan dosa yang kita istighfar. Ini yakin. Perlu keyakinan dalam hati kita. Artinya husnudzan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baik sangka kepada Allah, Allah juga akan memberikan sesuai dengan hati kita, dengan sangkaan kita. Tapi kalau kita buruk sangka kepada Allah, Allah tidak akan mengijabahkan doa dan tidak memberikan apa yang kita butuhkan. Ketika kita berada di Arafah misalnya, ada anggapan sikap kita untuk tidak percaya penuh dengan Allah mengampunkan dosa kita. Biarpun kita istighfar kepada Allah sehari semalam di situ tidak berhenti-berhenti, Allah tidak akan mengabulkan dan tidak akan mengampunkan dosa. Kenapa? Karena ana inda dzanil abdi. Aku sesuai dengan apa yang dianggap oleh hambaku. Kalau kita dzan baik, maka Allah akan memberikan kebaikan. Kita dzan dengan yang jelek, adapun yang buruk, Allah akan memberikan yang buruk. Maka jangan sekali-kali ada dalam anggapan kita ataupun dalam hati kita dengan suudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau berprinsip seperti itu, tentunya tidak ada masalah. Tidak merasa kita tidak dijabahkan doa oleh Allah, tidak merasa kita tidak diberikan oleh Allah dengan permintaan, dan tidak merasa kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan istighfar. Tentunya semuanya diberikan oleh Allah. Asal kita memahami. Ini yang jadi masalah. Ketika orang tidak terwujud yang dia berdoa, itu udah salah. Allah tidak memberikan. Malas berdoa. Kenapa? Allah enggak mengabulkan. Tidak memberikan permintaan saya. Perasaan seperti itu. Yang namanya hamba punya nafsu, arahnya langsung pemikirannya kepada suudzan. Kepada Allah suudzan, apalagi kepada manusia. Seandainya kita mengerti dan memahami ketika diterima dan diijabahkan permintaan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah punya cara tersendiri dalam memberikan ijabah ataupun memberikan permintaan kita ataupun mengampunkan dosa. Mungkin Allah lebih duluan memberikan hapusan dosa sebelum dikabulkan yang sebenarnya
secara realnya yang kita isikan dalam doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan merasa putus asa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Dalam sebuah syair disebutkan, la tas'alni bani Adam hajah wa salil ladzi abawahu lan tuhjab. Jangan sekali-kali engkau meminta kepada anak Adam kebutuhan. Wa salillah, dan mintalah kepada yang pintunya tidak pernah tertutup. Yang pintunya tidak pernah ditutup. Artinya pintu rahmatnya tidak pernah ditutup. La tas'alni bani Adam hajat. Janganlah engkau meminta kepada bani Adam kebutuhanmu. Wasalilladzi, dan mintalah kepada alladzi abawabuhu la tuhjab, kepada yang punya pintu tidak pernah ditutup. Pintu rahmat Allah tidak pernah ditutup. Pintu maghfirah Allah tidak pernah ditutup. Ya. Dan pintu yang kita berdoa kepada Allah tidak pernah tutup. Allahu yaghdab in tarakta su'alah. Allah marah kepada engkau apabila engkau tinggalkan doa. Wa bani Adam hina al-ghadab. Sebaliknya bani Adam, maka dia akan marah ketika banyak kita meminta. Coba datang ke rumah tiap pagi ketuk pintu, minta 5.000, minta 5.000. Paling 2 hari dikasih, itu juga udah paling baik itu orang. Tapi ketiganya ketika kita ketok pintu, mungkin air yang keluar ke muka. Disiram pakai air. Begitulah peliknya anak Adam, dan marahnya ketika kita berulang-ulang meminta kepadanya. Tapi kepada Allah, kalau enggak kita minta ataupun sekali cuma kita minta, Allah pasti marah. Nah, jadi merasa hambanya sombong dengan tidak mau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus ada sifat rajanya Bu ya. Ibadah kita harus ada 2 sikap. Bahwa amal yang kita kerjakan berada di 2 perkara, raja dan khauf. Itu ketentuan daripada para ulama dan juga daripada baginda Rasulullah SAW. Jangan terlalu pede ketika kita sholat ataupun puasa. Ini pasti diterima amal kita. Adapun puasa kita dan sholat kita pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu. Terlalu pede. Padahal bacaan kita itu nggak beres. Adapun kelakuan dalam beribadah nggak beres. Syarat untuk melakukan amal tidak cukup, itu jangan terlalu pede. Makanya harus ada rasa khaufnya, mengkhawatirkan ya. Kalau memang Allah seandainya tidak diterima amal saya mau kemana ini? Saya melaksanakan ibadah kepada Allah sudah sekian lama, tapi dikhawatirkan Allah tidak menerima apa yang saya kerjakan ini. Adapun amal saya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus ada rasa khauf dalam hati kita. Maka ibadah kita berada ataupun berjalan di antara 2 perkara, antara khauf, takut dan raja. Harus punya sikap juga adalah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan semuanya pede, adapun jangan semuanya dalam merasa takut. Tidak boleh begitu juga. Harus ada 2 perkara, khauf, takut tidak diterima, kemudian raja, mengharapkan untuk diterima amal. Begitu yang diajarkan oleh para ulama. Kemudian ada sedikit lagi muaidah. Sa'ala rajulun Imam Ahmad bin Hanbal. Seorang laki-laki bertanya kepada Ahmad bin Hanbal. Siapa Ahmad bin Hanbal? Yaitu Hambali radhiyallahu an ayyu'idahu. Minta kepada Imam Ahmad bin Hanbal untuk memberikan pelajaran kepadanya. Qala Imam, in kana Allah Ta'ala takfulu birizqi fahtimamuka birizqi limadha. Kalau engkau yakin dengan Allah menanggung rezekimu, Allah berfirman dalam ayatnya, wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Semua rezeki, semua hamba makhluk Allah yang melata-lata, yang berjalan, semuanya ditanggung oleh Allah. Yang bernyawa semua ditanggung rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita lihat cecak di dinding, tapi dia punya rezeki. Ulat di pohon, dia punya rezeki daripada Allah, tidak pernah merasa khawatir dengan kelaparannya.
Kita yang punya akal diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan nafsu doang. Kalau binatang ya semuanya nafsu, tapi Allah masih memberikan keinginan daripada nafsu binatang. Kita sebagai makhluknya Allah yang namanya insan, manusia, punya nafsu, punya akal. Kenapa kita khawatirkan kalau memang rezeki itu semua datang daripada Allah Subhanahu wa taala? Maka Al-Imam Ahmad bin Hanbal ketika memberikan pelajaran kepada seseorang yang meminta, kata Imam Ahmad bin Hanbal, in kana Allah ta'ala taqulu rizqi fahtimamuka birizqi limadha. Kenapa engkau menganggap penting banget dengan rezeki ini sehingga lupa dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Wa in kana rizqu maksuman fal harsu limadha. Kalau yakin Allah memberikan rezeki, telah membagikan rezeki kepada engkau, maka loba engkau kepada rezeki untuk apa? Kenapa kita selalu loba dengan rezeki Allah? Artinya selalu memberakat diri untuk mendapatkan rezeki Allah. Sedangkan kita sudah tahu semua rezeki telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang telah kita bicarakan tadi, biarpun kita berusaha siang dan malam, kalau memang tidak diiringi dengan takwa kepada Allah, tidak menjalankan kewajiban menjauhkan diri daripada larangan Allah, ini semuanya akan fana. Biarpun ada di tangan kita, hanya bersifat titipan. Yang diberikan oleh Allah di tangan kita itu hanya bersifat titipan. Maka di saat Allah mengiradah, mentakdirkan ini semuanya akan diambil, dalam waktu singkat pun kita tidak akan kita miliki lagi. Paham kan? Wa in kana rizqu masuman fal harasu limadha wa in kana al khulfu mustahilan 'ala Allah fal bukhlu limadha. Kita yakin dan percaya betul kalau Allah tidak pernah mukhalafah janji, tidak pernah mengingkari janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mau khalafah adapun bersalahan dengan janjinya. Kalau itu salah satu keyakinan yang ada dalam hati, kenapa kita kata Imam Ahmad bin Hanbal, fal bukhlu ibadah, kenapa kita pelit? Ketika berada rezeki itu di tangan kita, kita pelit. Takut hilangnya harta, adapun takut kemiskinan. Padahal kita yakin betul Allah yang tidak pernah mau khalafah janji ataupun mengingkari janjinya. Maka tidak perlu kita pelit dengan apa yang kita miliki. Wa in kanatil jannatu haqqan farrahatu limadha. Kalau surga itu benar-benar ada, farraha limadha. Kenapa kita terlalu senang-senang dalam dunia? Yakin di surga nanti kita akan hari akhirat kita punya bahagian, yaitu tempat kita bersenang-senang, yaitu yang namanya surga. Kenapa dalam dunia kita berlebihan dengan kesenangan? Nikmat dunia hanya sedikit yang diberikan oleh Allah kepada hambanya, sedikit banget. Jangan terlalu menghabiskan waktu dengan menikmati kesenangan dunia. Dan yakin kita bahwa nanti kalau kita diberikan surga oleh Allah, kita akan dalam kesenangan yang abadi, tidak pernah luput adapun tidak pernah hilang. Wa in kana naru haqqan fal masatu limadha. Kalau kita yakin bahwa nanti di hari kiamat kita ada neraka yang diberikan, adapun yang dimasukkan orang-orang yang murka dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita kerjakan maksiat dalam dunia? Kalau merasa takut dengan neraka Allah, maka jauhkan diri daripada maksiat. Ini memang pengajaran yang sangat singkat tapi luar biasa maknanya, yang dikatakan oleh Ahmad bin Hanbal, yaitu Imam Hanbali. Wa kana di dunya faniyah fatuma'ninatu limadha. Ketika kita tahu bahwa dunia satu saat akan hilang ataupun akan fana, ketetapan kita dunia buat apa? Buat apa kita lama-lama di dalam dunia sedangkan kita penuh dengan perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala? Lebih baik umur singkat kita dalam keadaan selalu beribadah kepada Allah. Mungkin di antara dunia dengan isinya, siapa yang duluan? Mungkin kalau dalam takdir Allah mendahului kita mati, tentu dunia ini juga akan hilang. Cuma duluan kita aja yang lari dari dunia ini. Mungkin kalau ada takdir umur daripada Allah, kita umur panjang ketika dunia akan difanakan ataupun akan dikiamatkan, berarti kita juga berada pada posisi hidup yang lama juga tidak ada faedah.
Maka lebih baik kita panjang umur dengan makna umur kita pergunakan pada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala daripada kita umur mau panjang tapi tidak beribadah, tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana hisabu hakan fal jam'u limada. Ketika kita tahu bahwa hisab nanti di hari kiamat dihitung amal ibadah kita dan amal keburukan kita, itu memang benar datangnya nanti di hari kiamat. Fal jam'u limada. Ketika menghitungkan hartanya berapa? Sehingga capek kita nanti di hari kiamat mempertanggungjawabkan segala yang kita miliki dalam dunia. Yang kita miliki satu nafas yang kita tarik, ya, nafas kita yang kita tarik itu kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang lain, ya, yang kita miliki tetap akan ada pertanyaan nanti di yaumil akhir. Wa in kana kullu shay'in bi qada'i wa qadarihi fal haznu limadza? Dan jika adalah tiada satu itu dengan takdirnya Allah, ini yang yang ada maqasid, ada tujuannya. Wa in kana kullu shay'in bi qada'i, tiada suatu semua dalam hukum Allah wa qadarihi dan takdirnya Allah, fal haznu limadza? Tidak perlu kita gundah, tidak perlu kita takut, semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dibutuhkan kita sebagai hamba untuk berusaha untuk beramal, berusaha menahan diri daripada segala perbuatan yang maksiat. Itu aja yang perlu kita usahakan. Sedangkan semua perlakuan manusia sudah ada dalam takdir dan dalam hukum Allah. Maka berdasarkan nasihat daripada Imam Ahmad bin Hanbal menunjuki bahwa kita sebagai manusia, kehidupan ini sebenarnya tidak perlu repot. Hanya kita sendiri yang merepotkan. Padahal tidak perlu repot. Asal kita mau mencari ilmu, menjadi kita orang yang tahu dalam beribadah, menjadi tahu kita tentang hal-hal dan batas-batas yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu yang kita usahakan, artinya membatasi diri daripada yang haram dan mengerjakan segala kewajiban, insya Allah kita menjadi hamba Allah yang takwa. Ketika kita berada dalam posisi sifat takwa, maka apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita semuanya menjadi rahmat. Kalau orang yang tidak takwa, apa yang diberikan oleh Allah merasa kurang terus. Merasa kita tidak cukup, sehingga apa saja kita lakukan demi untuk mencapaikan maksud. Mau korupsi silakan. Nah, jadi merasa khawatir, takut miskin. Padahal itu semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau sabar kita atas kemungkinan, maka itu lebih mulia kita daripada orang kaya yang tidak mau bersabar. Ya, itulah yang dimasukkan oleh Rasulullah SAW. Semua kehidupan dan perilaku manusia dalam dunia ini adalah bi qadri wa qada'i. Ini salah satu daripada rukun iman kita. Yang terakhir yaitu percaya kepada hukum Allah dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada baca enggak? Hah? Mencari obat prasad. Jauh. Ya. Ya. Tengok terus pelihara Allah akan pelihara tengok. Ya. Ibarat. Secara logikanya memelihara Allah, mengerjakan segala kewajiban, menjauhkan diri daripada larangan Allah. Itu makna daripada memelihara Allah. Maka Allah akan memeliharakan kita, baik kita berada di rumah ataupun di tempat lain ataupun di jalan. Allah akan memeliharakan kita daripada musibah ataupun daripada kecelakaan. Itu secara logikanya makna daripada Allah memeliharakan engkau. Maka kalau kita artikan Allah memeliharakan kita di yaumil akhir dengan diberikan kita surga, dijauhkan kita daripada hara kiamat dan daripada neraka. Itu salah satu daripada makna daripada Allah memelihara engkau. Yahfazka, Allah akan memelihara engkau. Dunia wal akhirah, Allah akan memberikan terpelihara kita daripada segala yang menjadi malapetaka. Ya, adapun yang menjadi yang memberatkan bagi kita sebagai Allah. Itu makna daripada hadis bagi Rasulullah, yahfadillah tujahidu tujahad.
engkau akan memperdapatkan Allah di hadapan engkau. Dengan makna apa? Kita seolah-olah ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, contohnya dalam salat, berarti kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Paham? Ada lagi? Gimana? Gue kubah kuntu. Bangun dulu. Belum tahu ya. Bab puasa. Hmm?